Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Rizky, kelas 6B Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat pembangunan nasional yang multidimensional. Pada poin pertama yaitu konsep pembangunan nasional, poin kedua pembangunan bidang ekonomi, dan poin ketiga pembangunan bidang sosial budaya. Yang pertama, konsep pembangunan nasional. Dikutip dari buku Pembangunan Nasional yang ditulis oleh Heliarta, pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pembangunan nasional dilaksanakan di semua aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan dengan perwujudan luasan Nusantara. Berikutnya, yang kedua, pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan real masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. Oleh sebab itu sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todarjo. 1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan dan kesehatan. 2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga dari baik individu maupun nasional. 3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan. Poin yang terakhir yaitu pembangunan bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dilansir dari Bappenas.go.id, pembangunan sosial budaya menjadi bagian integral dari prioritas pembangunan keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Adapun tujuan dan manfaat dari pembangunan sosial budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Secara garis besar, contoh kebijakan dan pembangunan nasional budaya adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung. 2. Peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan. 3. Pengembangan kesehatan sosial. 4. Peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. 5. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan sosial. Dan 6. Perumusan nilai-nilai budaya Indonesia, sikap pengembangan kritis terhadap nilai-nilai budaya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.